Pernah nggak sih kalian mengalami suasana berikut? Tentu saja bukan. Lalu, apakah hubungan ilustrasi tersebut dengan efek Doppler? Saat mobil polisi dalam keadaan diam, maka kamu akan mendengar suara sirine yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirine mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Saat mobil polisi bergerak, terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang mobil saling menyebar. Jika mobil polisi bergerak ke seseorang yang berdiri lalu melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut, di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek serta frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin kencang seiring dengan mendekatnya mobil polisi. Sedangkan saat mobil polisi bergerak melewati orang tersebut, pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut memiliki panjang gelombang yang besar, sehingga frekuensi bunyi semakin kecil. Maka, suara yang dihasilkan dan didengar semakin kecil, seiring dengan menjauhinya mobil tersebut. Jadi, itulah yang dinamakan dengan efek Doppler. Sekarang, bagaimana kita menentukan tanda positif atau negatif pada kondisi tertentu? Saat pendengar bergerak menuju sumber bunyi, gunakan tanda positif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat sumber bunyi mendekati pendengar, gunakan tanda negatif pada kecepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi, gunakan tanda negatif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Dan saat sumber bunyi menjauhi pendengar, gunakan tanda positif pada kecepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Nah, jadi begitu. Demikian penjelasan mengenai salah satu fenomena fisika, yaitu efek Doppler. Sampai ketemu lagi.